Eh, Yolah, bosenlah. Setiap hari sekolah terus. Ada tugas, banyak PR, ada ulangan juga. Kapan ini semua berakhir? Sekolah dari Senin sampai Jumat lah. Coba kalau sekolah Senin saja, kan enak. Aduh, Dola sudah bosen sekolah. Aduh, sampai kapan ya Dola harus begini? Dola. Ada Pak Guru. Dola, Papa lihat. Kenapa sekarang Dola ini malas sekali untuk belajar. Banyak tugas-tugas Dola tidak kumpul. Lalu ulangan juga banyak nilainya dapat kecil. Kenapa begitu Dola? Dola bosen lah Pak Guru. Loh, kok bosen? Sekolah ini adalah demi kebaikan Dola. Kita sekolah supaya Dola bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung, bisa berpikir, dan nanti Dola bisa melanjutkan sekolah tinggi sesuai dengan cita-cita Dola. Kalau Dola dari sekarang malas belajar, bagaimana bisa naik kelas? Bagaimana bisa sekolah tinggi? Oh, gitu ya Pak Guru ya? Iya, dan kalau kamu malas, bukan cuma Dola yang rugi, tetapi Dola juga berdosa. Karena Tuhan tidak suka anak yang malas. Oh, masa Pak Guru? Iya, Tuhan mau setiap anak-anaknya menjadi anak yang rajin. Nah, karena kamu masih anak-anak, Tuhan mau Dola rajin di sekolah. Oh, gitu ya, Pak Guru. Nah, harus belajar dengan rajin supaya Dola nanti masa depannya bagus dan juga disayang oleh Tuhan. Oke lah. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sama seperti Dola? Yang juga malas ketika ada tugas-tugas dari sekolah, yang malas dikerjakan. Wah, jangan seperti itu ya adik-adik. Anak Tuhan tidak boleh malas. Anak Tuhan harus rajin mengerjakan tugas-tugasnya dan juga rajin ikut sekolah minggu. Oh iya, udah jam 9 aja nih. Saatnya kita mengikuti ibadah sekolah minggu. So, are you ready to start our Sunday school today? Sudah siap untuk ikut sekolah minggu hari ini? Yes, 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 I am ready! Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Minggu ini 21 Februari 2021, Mas Nora akan menemani adik-adik semua Home Sunday School. Nah adik-adik, hari ini Mas Nora nggak sendirian loh. Mas Nora ditemani oleh Mas Sedakas. Mas Sedakas akan menemani kita semua dan membantu mengiringi musik untuk kita memuji Tuhan. Nah adik-adik, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loved you, so do I.
doa yang baik? Ya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami sampai dengan hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin kami semua boleh bernyanyi memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah adik-adik, Moses sekarang mau bertanya kepada adik-adik semua ya. Siapa yang selalu rajin mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun saat ini masih beribadah di rumah? Ayo, siapa yang rajin? Tunjuk tangannya. Nah, Losi yakin semua adik-adik di sini rajin-rajin semua mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan ketika melihat kita rajin beribadah, walaupun hanya dari rumah, hatinya pasti penuh dengan nyanyian. Tuhan senang melihat anak-anaknya yang rajin adik-adik. Sudah sepantasnya kita sebagai anak-anak Tuhan rajin beribadah kepada Tuhan walaupun kita masih kecil, tapi kita tetap bisa beribadah melalui sekolah minggu. Nah adik-adik, saat ini kita mau menaikkan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik boleh bernyanyi bersama-sama dengan Losi ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian.
yang menunjukkan bahwa adik-adik benar-benar berbeda di hadapan Tuhan. Ayo kita naikkan pujian ini sama-sama. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda pose. Sekali lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda pose. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, saat ini sudah tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Nah, Lause harap adik-adik bisa duduk tenang dan mendengarkan dengan baik. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Sikap doa yang baik, tangan dilipat dan mata ditutup. Lause akan pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami semua. Saat ini kami siap Tuhan mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka telinga kami dan hati kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Losfera mau bercerita tentang si semut. Adik-adik tahu nggak dengan hewan yang namanya semut ini ya? Ada yang pernah lihat? Losi yakin adik-adik semua pernah melihat semut ini. Nah, ada lagunya loh si semut itu. Lagunya seperti ini, dengerin ya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meskipun kamu kecil, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya jangan khawatir. Nah adik-adik, seperti semut yang tadi kita nyanyikan, bahwa walaupun dia kecil tapi Allah Bapa pelihara. Nah dalam Alkitab juga tertulis bahwa Tuhan ingin kita bisa mencontoh seperti teladan dari semut itu. Loh, kira-kira contoh apa aja yang bisa kita pelajari dan teladani dari si semut tadi? Nah, Lause di sini akan menjelaskan dan menceritakan kepada adik-adik ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari si semut yang kecil itu tadi. Nah, yang pertama kita belajar dari si semut yang suka menolong. Adik-adik pernah lihat pastinya ketika semut bergerombol bersama-sama membawa suatu barang. Wah, biasanya barangnya itu pasti lebih besar daripada badan si semut itu. Misalnya makanan. Contoh yang suka dibawa sama semut itu adalah gula ya, yang manis-manis. Nah, itu
semut sangat senang sekali. Ada gula yang besar, mereka bisa beramai-ramai, bertolong-menolong untuk membawanya ke tempat mereka tinggal. Wah, seperti itu juga semut. Tuhan ingin kita seperti itu, menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, adik-adik. Nah, kita nggak usah repot-repot deh mau mencari siapa yang mau butuh pertolongan kita. Nah, kita di rumah bisa membantu dengan papa, mama, Cece, Koko, Dede. Kita bisa mulai dari keluarga kita. Ketika papa butuh bantuan kita, misalnya tolong dong ambilin minum. Nah, adik-adik tolong papanya. Kalau misalnya mama minta tolong bantu beres-beres rumah, nah kita tolong juga mama kita. Nah, Tuhan ingin kita mencontoh teladan itu. Teladan yang pertama adalah suka menolong, ya. Kita jangan pelit-pelit dengan keluarga kita. Kalau misalnya dimintai tolong, nggak mau. Wah, itu tidak baik ya. Tuhan ingin kita menjadi anak yang suka menolong. Tuhan senang ketika kita menjadi anak yang suka menolong sesamanya. Nah, kemudian adik-adik, selain satu poin tadi yang suka menolong, Tuhan juga ingin kita mencontoh teladan dari si semut yang kecil itu tadi, ya. Mencontoh teladan yang kedua. Apakah itu? Nah, teladan yang kedua adalah tidak sombong. Wah, adik-adik mungkin pernah melihat ya, kalau misalnya semut bertemu dengan semut yang lainnya, gimana adik-adik? Wah, mereka kalau bertemu biasanya menempelkan badannya sedikit, ya. Berhenti sejenak seperti menyapa semut yang lainnya. Nah, mereka tidak sombong, mereka menyapa satu dengan yang lainnya. Tuhan ingin kita seperti itu juga, adik-adik. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita kenal, misalnya ketemu lause di jalan, atau ketemu teman-teman, atau ketemu om, tante, kakek, nenek. Nah, kita sebagai adik-adik di sini, Tuhan ingin kita tidak sombong. Kita menyapa keluarga kita menyapa lause kita menyapa teman-teman kita. Bukan justru, aduh ada teman saya di situ, aduh nggak mau ketemu, lari ah. Bukan seperti itu ya. Ketika kita bertemu, kita menyapa, kita menegur dengan sukacita. Nah, Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang tidak sombong, mencontoh teladan dari si semut yang kecil tadi. Nah, selain dua poin tadi, yang pertama tadi apa? Suka menolong. Yang kedua, tidak sombong. Tuhan ingin kita juga mencontoh teladan yang terakhir dari si semut itu. Teladan yang ketiga adalah rajin. Wah, adik-adik tahu kan? Semut setiap harinya itu bekerja. Mereka bekerja, mengumpulkan makanan untuk mereka pakai kemudian. Tiap hari mereka kumpulkan makanan-makanan tersebut. Tiap hari mereka bekerja. Adik-adik mungkin bisa memperhatikan ya, kalau di jalan-jalan atau di pinggir-pinggir jalan ada semut-semut yang suka berjejer membawa makanannya menuju ke liang mereka. Nah, mereka lakukan itu setiap hari, adik-adik. Mereka rajin, mereka tidak pernah patah semangat. Nah, Tuhan ingin kita juga seperti semut-semut itu tadi. Setiap hari kita rajin belajar. Bukan hanya ketika ada ujian aja kita belajarnya, tapi setiap hari. Ya, setiap hari kita ulang pelajaran-pelajaran kita. Setiap hari kita baca firman Tuhan sedikit demi sedikit, ya. Bukan hanya karena mau ujian atau karena mau ada maunya baru kita mengerjakan sesuatu. Ya, contoh lagi, kalau misalnya adik-adik pingin sesuatu, adik-adik boleh belajar dengan menabung dari uang saku yang diberikan kepada orang tua kita kepada kita. Jadi jangan hanya bisa meminta aja, tapi adik-adik juga boleh berusaha dengan rajin menabung sedikit demi sedikit untuk membeli barang yang diinginkan. Nah, dari 3 poin itu Tuhan ingin kita belajar teladan dari si semut, yaitu suka menolong, kemudian ramah, dan yang terakhir rajin. Nah, terutama poin yang rajin ya, Lause tekankan kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti tadi kita naikkan pujian berani tampil beda, bahwa sebagai anak Tuhan kita harus berani. Jangan seperti anak-anak lainnya yang ikutan males-malesan, yang ikut-ikutan ketika temannya bilang aku males sekolah minggu, aku nggak mau sekolah minggu, kalian juga ikut-ikutan. Nah, tidak ya, kita harus tunjukkan sebagai anak Tuhan kita berani tampil beda. Kalau mereka malas, saya nggak malas, saya anak Tuhan yang rajin. Tuhan senang ketika kita menjadi anak-anak yang
mengikuti perintah Tuhan. Nah, adik-adik, dari contoh-contoh tadi yang sudah kita pelajari bahwa kita harus berani ya, sebagai anak-anak Tuhan berani tampil beda. Siapa di sini yang mau berjanji? Wah, mau berjanji menjadi anak-anak yang mengikuti contoh teladan kesukaan Tuhan. Ayo, semua tanya satu persatu ya. Siapa yang berani? Tunjuk tangannya dari rumah. Oke? Langsung mau bertanya yang pertama. Siapa di sini yang berani mau menjadi anak-anak yang suka menolong? Ayo tunjuk tangannya. Nah, kemudian poin yang kedua, siapa di sini anak-anak yang mau berjanji mau menjadi anak-anak yang ramah? Tunjuk tangannya lagi. Oke, sekarang poin yang ketiga, siapa di sini yang berjanji mau menjadi anak-anak kesukaan Tuhan yang rajin? Nah, ayo tunjuk tangannya lagi. Lalu yakin semuanya pasti menunjuk tangannya karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang baik. Mari saat ini kita mau berdoa agar adik-adik semua bisa memegang janji teguhnya tadi, menjadi anak yang suka menolong, anak yang ramah, dan anak yang rajin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berjanji menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan. Anak-anak yang suka menolong, ramah dengan satu yang lainnya, dan anak-anak yang rajin. Ini janji kami Tuhan, dan doa kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini Losu mau membacakan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang rajin menjadikan kaya. Nah, ayat hafalannya nanti diulang dan dibaca kembali ya. Nah adik-adik, saat ini kita sudah berkomitmen bersama-sama. Ayo kita naikkan pujian bahwa kita senang menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh malas ya. Ayo kita naikkan pujian ini sama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh malas. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Anak Tuhan tak boleh malas. Sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh malas. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Anak Tuhan tak boleh malas. Nah, tibalah saatnya saat ini kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik ada yang sudah mempersiapkan persembahannya? Minggu lalu, Losu Vera mengajarkan kepada adik-adik, khususnya yang di kelas kecil, untuk membuat amplop persembahan ini. Ayo, siapa yang sudah mengerjakannya di rumah? Sekarang amplopnya sudah bisa kita gunakan adik-adik. Adik-adik boleh pegang dan tentunya sudah diisi terlebih dahulu ya. Nanti kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh titipkan kepada papa dan mama untuk disampaikan ke gereja. Atau ketika nanti kita sudah beribadah bersama-sama lagi di sekolah minggu, adik-adik boleh bawa amplop persembahannya. Saat ini kita mau naikkan pujian persembahan kami. Adik-adik boleh pegang persembahannya terlebih dahulu ya.
tutup, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah memimpin kami semua beribadah sekolah minggu. Kami sudah memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan saat ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan terima persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita sudah berada di penghujung ibadah kita via YouTube. Nah tapi kita akan bertemu lagi nanti setelah ini di Google Meet. Nah adik-adik jangan lupa ya, setelah selesai ibadah ini langsung join ke Google Meet-nya masing-masing. Oke, Lose akan tunggu di sana. Nah adik-adik jangan lupa minggu depan kita tetap beribadah seperti biasa. Jam berapa? Jam 9 pagi ya. Jangan terlambat, jam 9 pagi kita beribadah via YouTube. Kemudian kita akan akhiri dengan ibadah via Google Meet. Sampai jumpa minggu depan. Di sana.